Assalamualaikum, hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya akan berbagi resep mochi mini gemoy dengan berbagai isian rasa. Mochi ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman. Selain bikinnya mudah, mochi mini kita kali ini bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Dengan modal nggak nyampai Rp45.000, satu resep ini bisa jadi lebih dari 50 mochi. Jual 2 ribuan langsung laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mohon sekali dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan sekarang, yuk kita langsung buat sama-sama. Untuk isian pertama, 150 gram kacang cincang yang sudah siap makan. Teman-teman bisa beli kacang cincang seperti ini di toko bahan kue ya. Agar kacangnya lebih halus, kita chop sebentar. Setelah halus, pindahkan ke wadah, kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Kemudian 50 ml air matang. Aduk-aduk sebentar. Isian kacang ini akan aku masak sebentar agar isiannya lebih enak dan mudah dibentuk. Tambahkan setengah sendok makan butter, kemudian masak dengan api cenderung kecil sampai kacangnya kalis. Nah, setelah kalis, pindahkan ke wadah, biarkan dingin dan simpan di dalam lemari es agar mudah dibentuk-bentuk. Kemudian untuk isian kedua, 1 bungkus keju serbaguna, saya pakai merek ini agar lebih mudah ya, lebih murah maksud saya. Setelah diparut seperti ini, masukkan 3 sendok makan susu kental manis. Kemudian campurkan dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian simpan di dalam lemari es. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita bulat-bulatkan untuk isian keju dan kacangnya. Untuk setiap bulatan kurang lebih 7 gram. Nah, ini akan kita sisihkan dahulu. Kemudian saya juga punya pasta coklat dan ini tidak akan saya pakai semua, kita pakai secukupnya saja. Kemudian untuk isian berikutnya, saya punya selai blueberry dan 250 gram buttercream. Dan semua bahan untuk isian ini kita simpan dahulu di dalam lemari es ya. Oke teman-teman, isian mochi sudah selesai semua. Langkah selanjutnya kita akan membuat kulit mochinya. 500 gram tepung ketan putih, 160 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian masukkan kurang lebih 500 ml air. Masukkan secara bertahap saja airnya agar lebih cepat larut. Nah teman-teman, ini airnya sudah masuk semua. Jika masih terlalu kental seperti ini, teman-teman tambahkan lagi airnya kurang lebih 50 ml lagi. Untuk penggunaan airnya di sini saya total pakai sekitar 550 ml. Pokoknya sesuaikan dengan kekentalan adonannya. Jika sudah tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer seperti ini sudah cukup. Nah, kalau sudah, tambahkan beberapa tetes vanili cair. Kemudian terakhir jangan lupa masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk dan campur kembali adonannya sampai rata dan adonan terlihat licin. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Oke, selanjutnya siapkan 4 wadah plastik tahan panas seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Kemudian sambil disaring, bagi-bagi adonannya menjadi 4 bagian sama rata. Nah, kalau sudah, untuk setiap bagian saya beri pewarna makanan. Untuk yang pertama, saya beri pewarna makanan warna merah rose. Kemudian yang kedua, saya beri pasta matcha atau bisa dengan warna hijau. Yang ketiga, saya beri warna oranye. Dan yang keempat, warna biru. Nah, hasilnya seperti ini dan ini sudah siap untuk kita kukus. Setelah mendidih, kukus adonannya dengan menggunakan klakat seperti ini biar bisa masuk semua. Kukus dengan api sedang kurang lebih 30 atau 35 menit atau sampai matang. Nah, teman-teman, ini setelah 30 menit dan adonan kulit mochi kita sudah matang. Angkat, kemudian sisihkan.
Siapkan alas kerja seperti ini. Jangan lupa olesi terlebih dahulu dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket. Tuang satu adonan kulit mochinya ke atas alas kerja. Kemudian uleni dengan centong nasi seperti ini. Sampai adonannya menghangat. Nah, setelah menghangat, baru uleni kulit mochinya dengan tangan. Uleni sambil ditarik-tarik seperti di video. Nah, setelah kulit mochi mulai lentur dan ditarik-tarik tidak mudah putus, berarti kulit mochi kita sudah jadi. Kita sisihkan dan lanjut uleni ke semua adonan kulit mochinya sampai selesai. Nah, semua adonan mochi sudah kita uleni semua. Sambil menunggu antrian, kita simpan dahulu adonannya di wadah tertutup agar adonan kita tidak berkulit ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian timbang dan bagi adonannya agar sama rata. Untuk satu bulatan kita timbang kurang lebih 18 gram. Kulit mochi sudah selesai kita bagi-bagi semua. Kemudian siapkan isian kacangnya. Lalu jangan lupa untuk balurannya siapkan tepung maizena sangrai. Ambil satu bulatan kulit mochinya tanpa cetakan, tekan-tekan seperti di video kulit mochinya agar lebih pipih. Kemudian letakkan isian kacangnya tadi di atas kulit mochi. Lalu tutup isiannya sambil dicubit-cubit agar tidak bocor ya. Kemudian taburi dengan tepung maizena agar tidak lengket. Nah, kalau sudah, lalu alasi dengan paper cup roti yang paling kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Cantik ya? Kemudian untuk mochi warna biru, karena kali ini isiannya krim dan selai blueberry, kita pipihkan terlebih dahulu dengan rolling pin agar lebih lebar. Lalu letakkan di atas cetakan kue mochi ukuran diameter 5 cm seperti ini. Nah, kalau sudah, isi bagian tengahnya dengan krim dan selai. Tutup isiannya, jangan lupa cubit-cubit agar tidak bocor. Taburi lagi dengan tepung maizena sangrai. Nah, kalau sudah, lepaskan dari cetakan. Alasi dengan paper cup roti yang paling kecil. Nah, hasilnya seperti ini, gemoy dan cantik ya. Kemudian untuk isian mochi warna pink, kita isi dengan krim dan pasta coklat. Tapi mohon maaf, di tahap ini ternyata tidak kerekot ya teman-teman. Lanjut untuk mochi warna oranye, isiannya keju. Ini membuatnya lebih mudah teman-teman karena isiannya tidak mudah bocor. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik ya? Dan lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Setelah semua mochi selesai kita buat semua, untuk satu adonan menghasilkan 61 bulatan kue mochi. Untuk resep dan saran harga jual, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Kemudian agar lebih cantik, beri topping dengan selai dan krim di atas bulatan kue mochinya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya? Untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan Mika Brownies Mini ukuran 8 x 10 cm seperti ini. Hasilnya lebih cantik dan bisa menambah nilai jual. Nah teman-teman, demikian resep mochi mini gemoy kita hari ini telah selesai. Selain cantik, mochinya juga gemoy, isiannya banyak dan varian rasanya semuanya enak. Anak-anak pasti suka. Untuk ide jualan di kantin sekolah, insya Allah laris manis. Dengan modal kurang lebih Rp44.680.000 untuk satu adonan menghasilkan 61 bulatan kue mochi. Setelah dihitung modal per bijinya Rp732, jual dengan harga Rp2.000 insya Allah laris manis. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya masih akan berbagi resep ide jualan mochi viral.
Kali ini saya akan membuat mochi mini dengan bahan yang sangat ekonomis. Dengan modal cuma 500 gram tepung ketan, bisa jadi 76 biji kue mochi mini yang lembut dengan berbagai varian rasa. Mochi mini ekonomis ini cocok banget untuk ide jualan di kantin sekolah atau bisa juga untuk jualan di pinggir jalan. Selain warnanya yang cantik, mochi mini ini juga rasanya enak banget. Lembut, kenyal, dan manis. Dijual dengan harga cuma 1000-an, anak-anak pasti suka. Insya Allah laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan putih. Di sini saya pakai Rose Brand. Kemudian 1 sendok teh garam, 160 gram gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu adonan keringnya. Baru kemudian masukkan 400 ml air. Masukkan secara bertahap saja airnya agar nanti takarannya pas. Untuk adonan kulit mochi yang kokoh perlu diperhatikan sekali takaran airnya ya. Nah ini airnya tadi sudah masuk semua, tapi adonannya masih terlalu kental seperti ini. Teman-teman boleh tambahkan sedikit lagi airnya. Di sini saya tambahkan kurang lebih 50 ml air lagi. Jadi takaran air untuk setiap adonan tidak sama ya teman-teman, karena kadang kadar air di tepungnya itu sendiri berbeda-beda. Setelah adonannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ingat ya teman-teman, tidak terlalu encer agar kulit mochinya tetap kokoh dan tidak meleot. Nah seperti ini sudah cukup. Kemudian masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Dan jangan lupa tambahkan beberapa tetes vanili cair agar adonannya lebih wangi. Aduk dan campur kembali sampai benar-benar larut dan adonannya terlihat licin ya. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 4 wadah plastik tahan panas seperti ini. Atau bisa pakai loyang ya, gunakan yang ada di rumah. Olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis. Kemudian sambil disaring, bagi adonannya menjadi 4 bagian yang sama rata. Pastikan tidak ada kotoran ataupun adonan yang bergerindil. Kemudian masing-masing adonan setiap wadahnya akan aku beri pewarna makanan. Yang pertama warna kuning. Kemudian warna hijau. Kemudian saya tambahkan pasta red velvet. Dan terakhir warna ungu. Nah hasilnya seperti ini. Dan ini lanjut akan kita kukus. Setelah kelakat mendidih, masukkan semua adonannya. Kukus dengan api sedang kurang lebih selama 40 menit atau sampai tanak agar adonannya tidak mengeluarkan air ya. Untuk tutup kukusan yang rata, sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, selanjutnya untuk isian mochi ekonomisnya, di sini saya sudah punya 75 gram selai coklat. Saya pakai selai coklat curah yang harganya terjangkau. Kemudian 75 gram selai stroberi dan 50 gram selai blueberry. Kemudian di sini saya juga punya isian keju dan isian kacang sisa dari pembuatan mochi sebelumnya. Untuk setiap bulatan kurang lebih 7 gram. Untuk resep pembuatannya sudah ada di video sebelumnya ya. Setelah 40 menit adonan kita kukus, adonan kulit mochinya sudah matang teman-teman. Kemudian angkat dan sisihkan. Lanjut siapkan alas kerja yang terbuat dari silikon seperti ini. Olesi terlebih dahulu dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket ya. Saat masih panas tuang adonannya ke alas kerja. Kemudian uleni dengan centong nasi sampai adonannya menghangat. Baru setelah adonan menghangat, kita uleni kembali dengan tangan. Uleni sambil ditarik-tarik seperti di video. Nah, kalau ditarik-tarik adonannya sudah tidak mudah putus, berarti adonan kulit mochi kita sudah jadi ya. Bulat-bulatkan, kemudian sisihkan. Dan lanjut uleni ke semua adonan sampai semuanya selesai.
Adonan kulit mochinya sudah kita uleni semua teman-teman. Untuk adonan yang menunggu giliran kita cetak, sebaiknya kita simpan di wadah tertutup seperti ini, agar adonannya tetap lembut dan lembab. Untuk adonan yang akan kita cetak, sebelumnya kita timbang dan bagi-bagi adonannya agar bentuk dan ukurannya sama rata. Untuk setiap bulatan, aku timbang kurang lebih seberat 15 gram. Setelah ditimbang-timbang, tetap bulat-bulatkan seperti di video agar saat dicetak bentuknya mulus ya. Nah, ini adonan kulitnya sudah kita bagi-bagi sama rata semua. Siapkan topping maizena sangrai. Ini saya pakai tepung maizena sisa dari video sebelumnya. Kemudian siapkan isian selai coklatnya. Selanjutnya teman-teman ambil satu bulatan kulitnya. Pastikan adonan kulit mochinya sudah benar-benar dingin saat akan kita bentuk agar kulitnya tidak meleot saat sudah jadi. Taburi dengan tepung maizena sangrai, kemudian tanpa cetakan pipihkan dengan tangan saja sampai berbentuk bundar. Kalau dirasa sudah cukup lebar, letakkan di atas alas kerja, kemudian isi dengan selai coklatnya. Secukupnya saja, kemudian tutup dengan kulit mochinya. Tarik-tarik bagian sisi-sisinya sampai rapat, lalu cubit-cubit dan rapatkan. Kemudian beri taburan tepung lagi agar tidak lengket. Nah, kalau sudah, alasi dengan paper cup roti ukuran paling kecil ya. Nah, seperti ini. Bisa ya teman-teman? Kemudian untuk mochi warna hijau, aku isi dengan selai blueberry. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik ya teman-teman? Lanjutkan sampai selesai ya. Selanjutnya, untuk mochi warna kuning, aku isi dengan isian kacang dan keju. Nah, hasilnya seperti ini. Terakhir, untuk mochi warna merah atau red velvet, aku isi dengan selai strawberry. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik ya teman-teman? Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Setelah kue mochi kita bentuk semua, untuk satu adonan menghasilkan 76 kue mochi. Untuk keterangan resep lengkapnya sudah saya sematkan semua di kolom deskripsi. Untuk ide jualan, teman-teman bisa jual dengan menggunakan box tertutup seperti ini agar kuenya tetap lembut. Atau teman-teman bisa kemas dengan mika plastik kecil seperti ini. Kemudian alasi dengan paper cup roti ukuran diameter 5 cm, isi dengan 4 varian mochi, jual per piecesnya 1000-an, atau dijual per mika Rp5.000 isi 4 mochi, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, demikian resep kue mochi mini ekonomis kita telah selesai kita buat. Bagaimana? Resepnya mudah ya? Hasilnya juga cantik, kuenya lembut dan kenyal. Meski isiannya ekonomis tetapi tetap enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Teman-teman terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.